aku butuh observe, penyesuaian itu ada. Penyesuaian sama jokes kalian banyak. Ini lucunya gimana sih anjing? Kan kasarannya aku outsider nih. Kalian udah punya jokes sendiri. Aku yakin kalau orang baru habis kita ada kis, gak lucu bagi mereka. Gak lucu. Kayak ada PP, gak lucu bagi mereka. Gak lucu. Karena mereka nggak tahu Konteksnya. konteksnya gitu kan. Nah aku begitu datang juga kayak gitu. Banyak, ini lucunya di mana anjing, terus aku ingat kok hari pertama Mas Pe ngomong, hari pertama aku masih cari tahu ini lucunya di mana. nah, iya emang gitu ya. Iya, sempat ngomong kayak gitu juga Mas Pe. Itu 2-3 hari pertama. Terus setelah aku tahu karakter masing-masing, kalau Teresa lebih ke Gary sama cara paling mudah mengetahui orang menghargai kamu tidak. Bercanda doang. Apakah dia menghargai kamu atau enggak? Bercanda doang. Orang lagi cerita nggak dihargain ya. Iya, bercanda doang. Ya, lanjut. Aku serendah itu kan emang. Kagak, udah bercanda doang. Gak usah digituin, udah bercanda doang. Ini bercanda ya guys. Yuka kelihatan banget gak suka sama Mas Tepe. Gak ada kayak gitu ya. Enggak. Terus setelah observe, kan yang susah tuh Gary jujur, yang susah dibaca. Kenapa? Karena Gary itu lebih moody daripada Arab. Gary lebih mudi daripada Arab. Menurutku. Ini menarik nih. Menurutku. Kenapa tuh? Kalau Arab itu dia bisa memposisikan moodinya ya. Moodinya itu bisa memposisikan untuk di depan kamera masih bisa menghibur. Walaupun dia lagi moodinya drop, tapi masih ada dia masih mikirin viewer. Tapi kalau Giri bener-bener cuek. Dan aku nggak bisa, susah baca Giri. Ini orang emang nggak mau ngobrol atau emang lagi ada masalah atau emang ya sehariannya kayak gitu. Tiba-tiba lagi ngobrol bisa beres-beres. Atau waktu lagi mabuk bisa lucu banget, sesuai moodnya dia aja. Itu susah banget baca Gary. Dan ternyata memang orangnya aja yang kayak gitu. Mungkin Gary itu tipe orang yang susah mendapatkan, bagiku ya, susah mendapatkan teman. Maksudnya Gary mau berteman sama dia, tapi orang untuk menebak Gary ini agak susah, menurutku. Walaupun ceritanya Gary dia sering ngobrol sama stranger, habis gitu sering bla bla bla. Itu menurutku mode ekstrovertnya dia lah. Di live ini dia itu apa adanya. Itu susah dibaca menurutku. Nah, terlalu apa adanya. Karena kalau apa adanya. Kalau misalkan Jot, kenapa Jot sengkuni di mata Mas Pe? Sengkuni itu apa sih? Coba jelasin dulu. Sengkuni itu apa sih? Adu domba, pemecah belah, munafik. Sebenarnya tahu sih. Jadi baca nggak tahu ya. Jika itu sering ngomongin Licik. ngomongin member yang lain di belakang pada saat aku lagi ngerokok di depan sendirian gitu atau di kolam, Yuka nyamperin. Tapi Thierry sebenarnya nggak suka sama kau. Yuka sering kayak gitu. Mas Pi udahlah lu balik aja Arab, soalnya tanda-tandanya udah pingin ngusir kau tapi nggak enak. Gue ya? Itu gue? Iya. Gue yang ngomong kayak gitu? Iya. Tentang Jot, tentang Gary, Iya. tentang siapa? Gue ngomongin. Yang kayu. The real Sengkuni sebenarnya Yuka. Gue dari sengkuni gue. Ya itu kayak di depan di situ, terus kapan aja ketemu, banyak lah kita ngobrol berdua yang sebelum tidur juga. Paling kalau Mas P udah misalkan kita udah, wow, anjing laut loh. Kenapa sih? Gue gak ada ngomong kayak gitu. Parah Yuka, lu pada juga percayaan orangnya, gampang digiring opini lu. Gue percaya TP sih. Lu percaya TP? Jangan-jangan gue ngomong gitu ya? Gak percaya. Gue gak percaya sama diri kau ini. Gue pelupa soalnya nih. Dirusak dulu ya internal sebelum lu pergi ya. Gak ada guys gue ngomong gitu. Thierry Sengkuni malah kalau bagi aku ya, gak ada Thierry kita nggak ngobrol di sini. Itu satu hal yang pasti. Yuka dipanggil pada saat bisa datang itu kan by Thierry kan, bukan langsung by Arab kan. Kenalnya tuh justru awal dia tuh
kayak sering maksa gue tuh nongkrong sama Mas Reja. Karena gue bilang gue gak bisa approach dia Jod. Gue kalau tiba-tiba ngajak ngobrol juga so asik gue gak mau Jod gitu. Udah berapa kali gue satu event sama Mas Reja 5-6 kali sampai itu dia gak inget. Yang ketujuh dia baru ajak ke acara private yang Imlek. Terus rambut gue kebetulan biru. Jadi benar-benar diingat di sana. Sengkuni kan poinmu tadi adalah memecah belah, tapi yang tulisan kok malah menyatukan, jadi Itu nggak relevan udah. konyol banget Udah berarti kan. konyol, udah tolol itu. Tolol. Jadi buat orang-orang yang bilang Jod Sengkuni, apa Mas Pak? Goblok. Banyak kasih gue yuk. Hah? Lu ngomongin kita di belakang. Gua masih. Terus aku harus mengklarify ini ya. Pada saat aku ngobrol sama Arab, aku bilang kalau pasti ada salah satu di antara kita yang ada di sini itu memanfaatkan fame dan uangmu aja. Itu rame juga tuh. Rame. Dan aku dibilang pemecah belah. Aku harus menjelaskan hal ini ya. Ada 2 poin. 2 poin. Yang pertama adalah Arab tuh tipe orang yang sebenarnya gak gampang kepikiran. Kau nge-hit apapun ke Arab, dia cuek. Tapi beda cerita kalau temennya sendiri yang nge-hit, dia kepikiran, gak bisa tidur, gak mood ngapa-ngapain. Itu tipe Arab. Dia gak peduli sama, omongan-omongan hate di luar tuh dia gak peduli. Tapi dia peduli sama omongan temen, apalagi temen yang jadi musuh. Oke. Musuh dalam selimut. Ya, aku bilang kayak gitu. Yang pertama adalah warning aja. Kita nggak tahu yang di dekat ini suatu saat jadi musuh karena alasan apa. Aku nggak tahu. Kedepannya itu bagaimana. Walaupun harapan semua yang ada di sini adalah ya nggak musuhan, temenan terus. Tapi aku yakin ada chance. Masih ada chance kemungkinan. Misalnya Yuka suatu saat musuhan sama Arab. Ada nggak? Enggak. 0% nih menurutmu? 0%. Misalnya Arab ngerebut Michelle gitu, kau masih temenan? Gak musuhan tapi. Gak musuhan? Gue masih pengen lihat Mas Reza makan tapi gak semeja lagi sama gue. Anjing, Tupak boy, Tupak. Ya, pikiranku adalah untuk membatasi hal itulah supaya Arab itu nggak terlalu percaya sama teman-temannya. Poinku adalah di situ aku juga ngomong jangan percaya sama orang lain. Dia ada chance lah ya. Ada chance. Siapapun, entah itu orang di belakang atau orang di sini, siapapun pasti ada. Yang kedua, ya aku ngomongin diriku sendiri. Aku ada di sini itu memanfaatkan fame-nya Arab dan uangnya Arab. Aku makan dibiayai, kesini dibiayai, apa-apa dibiayai di sini. Ya aku memanfaatkan. Oke deh, gue ngaku aja sekarang. Tapi itu fakta. Aku Enggak. dalam hati itu fakta. Aku gini. Yang kalian nggak tahu adalah proses gimana aku temenan sama Arab. Apa yang terjadi di belakang kamera kalian nggak tahu sama sekali dan aku nggak bisa cerita. Dan itu aku tidak peduli dengan fame Arab, itu tidak peduli dengan uang Arab. Aku spill dikit deh. Sempet ada aku bilang ke Arab, waktu itu Arab story. Aku lagi jalan sama dia, Arab please lah. Kalau sama aku nggak usah story gitu. Lagi kita berdua gini, nggak usah story itu karena aku nggak mau. Aku manfaatin kau, aku pansos ke kau. Jawaban Arab yang bikin tai juga sih menurutku. Apa sih pansos? Kau temanku, kau layak dapat itu. Itu jawaban Arab. Oke. Aku nggak mau munafik ya. Aku datang ke sini itu karena tahu stream ini gede, karena tahu aku waktu itu udah didonate 11 juta sama Arab, ya aku datang. Kalau nggak ada itu semua, aku akan Arab.
Aku nggak bisa. Make sense gak? Dengan kebutuhanku ya. Dengan tanggung jawabku di Jember, aku berangkat ke Jakarta sebulan misalnya tanpa ada apa yang aku dapat, gak mungkin aku berangkat. Karena aku selalu punya prioritas dalam hidupku. Aku bisa ngebantu orang lain asalkan orang di sekitarku itu udah aman. Prioritasnya jelas keluargaku, orang tuaku, yang ketiga baru teman-temanku. Selama keluargaku sama orang tuaku ini masih belum aman, dalam tanda kutip aman, masih belum bisa makan, yang aku nggak mungkin ngasih makan ke temanku. Itu realistis. Tapi kalau misalkan bahas serius ya, kalau misalkan tentang orang yang memanfaatkan dia, gue bisa pastiin kalau misalkan orang-orang yang ada di ini kan udah pada kenal lama dan itu pun ada momen proses naik turunnya kan. Apakah kontrak ini nggak diurus gara-gara aku dapat impact gitu loh, bukan karena viewer sebenarnya. Nah itu kan udah dibahas, naik turun kan udah tuh. Dan gua ngelihat kayak misalkan contohnya si Jod, Gary dan segala macam sih memanfaatkan karena ya mereka nemenin karena pure nemenin awalnya. Dan di saat Mas Reja turun sampai ke titik sekarang pun mereka nemenin gitu. Yang gue lihat sih kayak gitu. Dan kalau misalkan mungkin kalau lu ngomong probabilitas paling gede adalah gua karena gua orang paling baru. Katakanlah seperti itu. Itu udah pikiran paling baru dalam temenan sama Arab gitu maksudnya. Iya, dan gua kalau misalnya dibilang temenan ya Mas Reja juga lagi naik-naiknya gitu kan. Dan ada maraton segala macam, probabilitasnya kalau misalkan kita mikir gampang ya karena gue orang paling baru dan nggak nemenin dia waktu di saat-saat dia alami ya kemungkinan probabilitas paling gede di gue. Tapi gue bisa pastiin satu hal, gue utang budi gede banget sama Jod, sama Arab, sama Gary, sama siapapun yang ngajak gue pastiin gue bisa loyal. Kalau misalkan soal itu, kalau gue nganggap sih ride or die aja. Makanya kayak yang gue bilang apapun yang gue dapetin sekarang ya semuanya pemberian dari mereka. Kalau misalkan suatu saat gue gak punya ini ya memang awalnya gue gak punya gitu. Aku tipe orang yang fair ya daripada aku bohong. Dan ini aku ngomong nggak pertama kalinya, aku udah ngomong sama Arab langsung. Ngapain aku ngomong ke kalian dulu gitu. Dan mungkin Yuka masih belum menyampaikan hal itu ke Arab tapi lebih ke ingin melakukan kan. Soal loyal tadi kan. Omong kan bisa lah omong-omong doang. Bisa. Mungkin yang tahu gue dari Dota, dulu gue punya bos, gue kerja bareng dia. Di channel paling gede Dota nge-cash. Terus di saat ini gue ngomong histori aja ya. Dia ngajak gue nge-cash, dia yang narik gua pertama kali nge-cash, terus dia dikeluarin. Oke, lalu? Dia dikeluarin, dia ngundurin diri lah dari itu company. Oke, gua juga ngundurin diri. Bukan dikeluarkan, berarti ngundurin diri? Ngundurin diri. Company-nya ngajak gua. Kalau secara views, gede banget. Udah pasti lebih gede itu, karena dia punya rights, gak ada delay segala macam. Tapi sampai gua kelar nge-cash pun, gua stick-nya sama dia. Dan sampai sekarang gue gabung sama company di tempat gue bisa bilang mentor gue cabut. Gue mendingan berdarah-darah sama orang yang ngangkat gue dibandingin ibaratkan bersenang-senang. Iya. Kalau gue itu yang gue pegang. Cuma nggak tahu nih kedepannya gue usahain sebisa mungkin itu terulang. Tapi kan gue nggak bisa janji sesuatu kayak gitu kan. Siapa tahu ntar gue berkhianat segala macam. Manusia bisa berubah. Cuman sejauh ini sih belum. Gitu. Sejauh ini belum. Yang merubah manusia itu rata-rata kebanyakan aku tahu fame sama uang sih. Kekuasaan sama uang itu bisa merubah manusia. Ada chance gak? Ada, cuma sejauh ini belum dan mudah-mudahan kedepannya juga gak ada gitu.
Gitu. TP sih paling dekat sama Arab. Kalian paling bau. Ingat lu gak bisa makan dari idealisme. Ya tinggal porsinya dikitin sih guys. Nafsu makan gue dikit kok. Gue gak serakus itu guys. Ini udah kebanyakan nih di piring gue sebenarnya. Makanya di saat kalian dapat porsi yang lebih banyak, ya jangan dihabisin sendiri. Ntar lambung kalian gede tuh. Gendut. Tapi di saat porsi kalian banyak, kalian makan kayak porsi kalian biasa, sisanya dibagiin. Nice coach. Jadi di momen tiba-tiba porsi kalian mengecil lagi, kalian nggak kelaparan. Keren. Karena orang kelaparan kan bisa bikin kerusuhan ya. Tapi ini bukan soal makanan, anjir. Jujur lagi kena tipes guys. Sakit. Tapi kalian sadar gak sih, sebenarnya yang sengkuni itu kalian loh, Cuk. Yang memecah belah itu kalian. Iya, oknum dari kalian, nggak semuanya gitu. Yang bilang, ada tadi yang bilang tuh TP sarkas, Yuka sarkas ke TP gitu. Tuh Gary mukanya nggak suka sama TP, tuh TP nggak suka sama Thierry Son, tuh Yuka nggak suka sama gestarnya. Emang pecah belah aslinya kalian loh, Cuk. Cuma ini perbedaan pandangan tuh dari pesimis ke optimis. Kalau menurut gue realistis. Mungkin ada yang optimis, tapi Mas P ini lebih ke pesimis. Dan itu diperluin guys. Di saat ada yang di saat si optimis pengen terbang, ayo kita bikin pesawat, kita bisa terbang. Si pesimis bakal kayak, oke, kita bikin pelampung. Just in case kalau misalkan ada kecelakaan, ada tahu-tahu yang nggak berfungsi, kita masih ada kesempatan buat nyelamatin diri. Setuju. Biar balance. Kalau misalkan semua satu kapal optimis, itu gak bagus juga. Butuh yang namanya pesimistis, orang-orang pesimis. Kenapa kita naik motor pakai helm? Karena ada kemungkinan kecelakaan. Terus orang ngomong, oh lu nyumpain gua kecelakaan, kalau nyuruh gua pakai helm? Ya enggak juga. Ada enggak? Itu buat keamanan. Bukan pesimis, buat preventif. Preventif itu muncul dari pesimis. Masa kalian bilang orang suruh pakai seatbelt berarti disumpahin kecelakaan? Kagak, gak gitu. Wah, lu memecah belah lu. Masa lu nyumpahin gua kecelakaan, lu ngomong gua gak bisa nyetir? Ya enggak juga. Kadang kan hal-hal begitu kan bukan sesuatu yang bisa kita kontrol. Iya. Halo. Tetap pakai seatbelt, guys. Udahlah, begini-begini gak usah bahas serius-serius, udah. Santai aja, ini cuma aku mengutarakan apa di otakku. Kalian mau ngejudge kayak gimana pun ya udah, ngejudge juga kayak gimana tuh gimana. Yang aku nggak haus pujian juga, aku nggak haus validasi dari kalian juga. Poinnya kalau aku analogi ini ya, anggap di sebuah perusahaan ada orang yang melamar pekerjaan itu karena suka sama perusahaannya. Ada orang yang melamar pekerjaan karena butuh uang. Tapi dua-duanya ini sama-sama bisa loyal. Jadi apakah orang yang melamar pekerjaan ke sebuah perusahaan karena uang itu nggak loyal, mementingkan diri sendiri? Belum tentu. Tentu. Dia bisa jadi yang jadi ini juga quality control juga, biar tetap menghasilkan. Kalau ternyata perusahaan itu amat sangat membantu dia dan selama dia masih punya rasa kemanusiaan,
Jadi dia akan loyal dan akan muncul rasa memiliki dan loyal. GWS Jod, kok sakit lagi San? Kagak. Stop nyentot. Intinya gitu guys. Masih jam 3 sore loh. Ganti topik aja gimana? Dengar-dengar Mas Pe gak suka sama orang Cina. Emang kenapa orang Cina? Kau nggak suka sama orang Cina?